tim relawan Ike Edwin dan Jam Janabia, kami ingin konfirmasi terkait adanya berita yang beredar pada hari ini bahwa keputusan KPU kemarin itu sudah dinyatakan sah. Itu ada sejumlah media yang sudah memberitakan. Itu menurut ketua tim relawan sendiri, sebagai tim relawan sendiri yaitu Bapak Sunanero, pleno yang belum ketok palu kemarin itu bagaimana itu kira-kira? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan kepada semua tim dan masyarakat Bandar Lampung, saya didampingi oleh Bang Al-Ma'arif Staf, Direktur Program, dan didampingi oleh Ali, pengacara juga, tapi Ketua Pelaksana Verifikasi tahap 2. Nah, pada dasarnya pleno kemarin tidak ada keputusan. Karena pleno kemarin dan Ike dan Kanjeng Jam belum masuk. Sudah itu Saudara Ketua KPU membacakan segala macam bla 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 bla, belum sampai selesai terjadi rusuh. Nah, setelah terjadi rusuh, saya dengan tim dan Ike Kanjeng Jam masih berada di dalam ruangan menunggu sampai ada keputusan apakah sidang ini akan dilanjut atau tidak. Sehingga kita meminta Kapolres untuk menjembatani dengan KPU apakah sidang ini mau dilanjut apa tidak. Kapolres ngomong dan Kasat Intel tidak, karena deadlock, ya kan? Nah, dengan deadlock ini bahwa keputusan itu belum diketok, belum deadlock, namanya deadlock, belum ada keputusan. Jadi yang beredar dianggap selesai itu apa? Dianggap selesai itu adalah ketok palu Dedi itu hanya ketok palu ngebuka skor karena habis sholat kan. Nah, habis sholat. Nah, mestinya ketok palu lagi dong. Nah, tapi kan ketok palu belum ada karena ketok palu Reja Sekretaris Tim lagi instruksi, lagi mau sekedar instruksi. Ini rusuh ya nggak? Rusuh. Ada kawan-kawan pendukung yang sudah tidak sabar datang dari pagi jam 7 mungkin pening ya kan dengan ini, maka rusuh. Jadi kesimpulan kita adalah pleno KPU itu deadlock, tidak ada keputusan. Jadi kalau Ketua KPU Adinda Dedi juga mengatakan sudah selesai, belum. Nah, kita masih belum ada ketok palu. Nah, tapi oke lah itu. Tapi yang jelas pada hari ini kita lagi mengajukan surat juga gugatan ke Bawaslu Kota bahwa kita tidak terima hasil-hasil yang dilakukan oleh KPU, karena kita banding data itu kan mestinya banding data itu begini, data kita, data per kelurahan data yang sudah kita pegang ditandatangani oleh panitia pemilihan sama data yang berubah, mestinya begini, tak sampai kecamatan ada lagi. Begitu sampai 20 kecamatan ini disandingkan dulu. Nah, setelah disandingkan baru ada keputusan, itu yang kita minta. Nah, jadi kesimpulannya kemarin tidak ada ketok palu dan itu deadlock. Mungkin itu. Jadi kalaupun ada mau ditambahkan oleh Bang Ma'arif maupun Ali, silakan. Ya, saya nambahkan sedikit. Mungkin deadlocknya itu kan sebetulnya soal teknis, karena ada gejolak rusuhnya itu kan. Sebetulnya kemarin itu perjalanan sidang itu sudah sangat lancar, sangat elegan dan sudah terpenuhi semua kan. Hanya kok kita pas maghrib itu kok jadi kejadian seperti itu, mendadak di luar perhitungan kita sama sekali. Nah, yang menjadi perdebatan kenapa itu seakan molor panjang itu, perdebatannya itu adalah KPU tentu harus patuh dengan aturan prosedural protapnya KPU
untuk menetapkan itu, karena harus putus hari itu paling lambat hari ini kan, paling lambat hari ini kalau di tahapan kerja mereka. Tetapi kan yang menjadi persoalan kita adalah angka-angka itu kan muncul karena ada masalah, di bawahnya ada masalah. Nah, kita secara substantif menginginkan ada pengakuan masalahnya itu. Misalnya lurah atau camat atau RT yang menurut informasi dari teman-teman kita di bawah itu hadir di pleno PPK. Nah, itu diakui dulu itu kan itu. Nah, kita minta Bawaslu sebetulnya tadi untuk mendokumentasikan itu dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti kan itu kan. Bukan hanya ditampung di situ kan itu. Jadi ada keputusan pleno selain memutuskan angka-angka yang sudah dipaparkan oleh mereka itu, tapi ini juga adalah keputusan bahwa ada tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi. Mungkin yang lebih elegan itu rekomendasi itu membunyikan misalnya perlu ada investigasi investigasi tentang persoalan-persoalan yang ada itu. Nah, walaupun kita sebetulnya melakukan investigasi itu berdasarkan mana yang masuk kan, karena kemarin itu kan sangat banyak, bahkan lebih dari separuh kecamatan itu justru dari kita menolak, ya kan. Nah, kan ada masalah menolak itu kan, tidak langsung menolak itu, lantas yang ditolak ini malah diformalkan, disahkan kan gitu. Kita selesaikan dulu yang menolak ini, dasar menolaknya menolak karena ada proses yang nggak beres, menolak karena memang perbedaan angka dan seterusnya. Itu kan perlu diverifikasi dulu, klarifikasi dulu. Seharusnya seperti itu yang kita minta. Itu kan KPU terjebak dengan prosedural tertib aturan KPU kan gitu, bahwa pleno itu harus putus kan. Dan itu barangkali ya saya kira barangkali itu karena kebiasaan memang begitu Nah, yang kedua kita juga minta izin dengan KPU untuk menghadirkan orang-orang yang TMS tapi dia hadir tapi di TMS kita minta dia hadir di forum itu untuk ngomong sebagai saksi bahwa ada barang itu kan, saksi hidup itu kan, orang yang mengalami. Nah, karena dia jadi fakta di persidangan, maka dan tentu ini harus diberesin juga kan gitu. Elegan kita tuh mau selesai dengan baik-baik pokoknya kan. Jangan carut marut kok ini lantas membangun konstruksi rumah di tanah yang rapuh kan gini. Itu yang kita nggak setuju. Saya kira Dang kemarin sangat tegas, bukan persoalan dia ditetapkan atau tidak ditetapkan, bukan itu. Dang udah sangat tegas, elegan, tapi dia menginginkan demokrasi ini beresin kan gitu. Proses demokrasi ini beresin biar outputnya bagus. Saya kira Dang ngomong seperti itu kemarin berulang-ulang kali. Tapi karena ini bicara soal substantif, ini bicara soal formal, prosedural, menjadi nggak ketemu dia kan itu. Nah, saya udah tengahin sebetulnya komunikasikan dengan Bawaslu. Tolong Bawaslu ambil peran. Karena KPU tidak peran dia untuk itu. Bawaslu yang ngambil peran kan gitu. Saya dikit aja nambahin bahwa terlepas apakah mereka menganggap ini sudah sah, sudah ketok palu ya, tapi kita akan ikuti saja prosedur perundang-undangan mengatur tentang pilkada ini. Artinya kita akan tetap menggunakan hak-hak kita setelah kalau ini dianggap katakanlah kalau kita konsisten bahwa keputusan itu belum ada karena belum ketok palu ya. Kemudian yang kedua, katakanlah mereka menganggap ini sah, calon tidak harus hadir dan seterusnya, kita tetap akan melakukan gugatan ke Bawaslu. Akan kita gunakan 3 hari masa waktu pendaftaran, kemudian 12 hari kerja masa adu data atau sidang atau segala macam. Kalaupun kita di Bawaslu belum mendapatkan hasil, kita akan terus melanjutkan ini ke Petun. Sehingga kita akan berjuang karena data-data yang kita miliki ini menurut kita cukup. Begini dia, terima kasih. Nambah satu lagi, katanya tadi selain Petun kita juga menurut calon wali kotanya akan ambil langkah hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang ada. Itu bagaimana Pak Ketua? Ya, saya pikir langkah hukum nanti kita bicarakan lagi. Yang penting
kita selesaikan dulu langkah-langkah di di pilkada ini dulu. Ya, Kalau aturan-aturan di pilkada ini, karena saya tambahkan lagi, artinya kawan-kawan yang di TMS mestinya kan di TMS ini dia harus mengisi BA, formulir B5 KWK. Ya, Nah, BA. tapi ternyata kan ini tidak mengisi. Nah, tapi yang jelas untuk langkah-langkah hukum nanti akan kita bicarakan kemudian hari. Kita akan selesaikan langkah-langkah ini dulu. Mungkin itu ya. Itu dalam undang-undang PKPU itu kan ada menjelaskan meski tidak mengisi BA 5 KWK katanya dianggap sah. Tapi berbeda dengan KPU dan Panwaslu, di mana itu kok bilang katanya tidak sah secara penegasannya. Ya, makanya nanti kita akan tanya masalah hukum ya, Kak. Masalah hukum sama tim ahli hukum, karena ini saya dapat juga dari tim ahli hukum. Saya bukan ahli hukum. Ya. Nah, jadi maksud saya kita akan bicarakan dulu langkah-langkah ini secara tentang pilkada ini. Yang kedua, baru kita selesaikan langkah-langkah secara hukum. Mungkin